Ya, kita kalau ngeritik Syekh Albani itu nggak pernah kalau kita bilang tipu daya gitu, nggak pernah. Atau kita bilang Syekh Albani terlaknat gitu, jahil, kita nggak ada kalam-kalam begitu dalam kamus kita. Ya, jadi dalam kamus kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bermanhaj aqidah Asy'ariyah, bermazhab Syafi'i atau al-mazahib al-arba'ah, ataupun bertasawuf Junaidiyah, Syaziliyah, Ghazaliyah, atau Naqsyabandiyah, Qadiriyah dan sejenisnya, kita nggak ada kamus tuh menghujat orang tuh, nggak ada kamus. Tapi ketika kita dibantah, biasanya kita diperlakukan seperti itu. Maka saya ingatkan teman-teman tidak usah membalas serupa. Idfa billati hiya ahsan. Ketika membalas, balas saja sebaik mungkin. Ya. Oh, tersinggung ya. Siapa sih nggak tersinggung? Manusiawi. Tapi kan kita diajak untuk berakhlak. Berakhlak itu di atas standar manusiawi. Gitu. Dalam hal ini perihal tentang seorang pakar hadis, ya saya masih nyebut pakar hadis loh ya, yang bernama Syekh Albani, rahmatullah alaih, ya. Karena bagi kita dia masih muslim, ya. Bagi kita dia seorang yang punya jasa dan ada kiprah lah dalam ilmu hadis. Syekh Albani, ya. Kebenaran di tangan saya ada kitab Sifatus Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada yang bertanya, sebenarnya saya malas nanggepin yang begini-gini karena udah nggak masaknya. Antum aja tuh yang nanggepin ya, Buya Zulfikar ya, Antum Ridwan, Buya Sidi Musa itu yang nanggepin. Cuma karena ini berkaitan dengan personal saya ya oke, saya tanggapin ya. Al-Imam Abu Hanifah itu punya murid namanya Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Muhammad Hasan Syaibani ini punya ashab lah, punya murid bernama Isam ibn Yusuf al-Balkhi. Isam ini sering dinukil oleh tokoh-tokoh yang berdalih mengenai hujjiyat, bahwa kalau kita bermazhab sesuatu, kita boleh ninggalin mazhabnya. Tuh. Pendapat siapa yang dipakai? Isam. Nah. Jadi Imam siapa tadi? Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah punya murid siapa? Muhammad ibn Hasan Syaibani. Imam Syafi'i itu berdebatnya sama Muhammad bin Hasan Syaibani. Muhammad bin Hasan Syaibani ini, beliau salah satu periwayat kitab Al-Muwatta Malik. Jadi beliau sendiri itu punya guru banyak. Guru fikihnya Imam Abu Hanifah, guru hadisnya Imam Malik. Masih banyak gurunya yang lain. Kita ada beberapa kitab beliau. Dan ya di zaman itu footnote itu nggak ada, orang pakai body note. Jadi rujukan itu di dalam teks. Rujukan ada di dalam teks. Maka dalam hal ini teman-teman, pandangan Isam bin Yusuf al-Balkhi ini kemudian menarik untuk dipakai oleh Syekh Albani. Limaza? Kenapa? Karena Isam ini punya pendapat yang tajam mengkritisi siapa yang dikritisi? Setiap orang yang taklid. Setiap orang yang taklid. Kita taklid kan? Tapi ingat, taklidnya ahli hadis. Antum misalnya ngaji hadis nih Darussunnah 4 tahun. Taklidnya anak Darussunnah, mahasiswa Darussunnah itu beda sama taklidnya orang awam, itu beda. Taklid apa? Taklid manhaji namanya. Cuma manhajnya yang ditiru. Tapi kalau di luar, antum tahu aja ini hadis riwayat Syanu udah dianggap tidak taklid. Bagi kita itu masih taklid. Bagi saya itu masih taklid. Bahkan dapat hadis yang berbeda, tapi nazariyatnya, teorinya diambil dari seorang imam, ini pun masih kita anggap bagian dari taklid ya. Sembari nunggu teman kita ini ya, Sidi Musa sama Bang Ido, sahih? Semua? Dodo, sorry. Ya, kayak sampai keringetan coba. Nah, Syekh Albani menulis satu fasal. Apa fasalnya? Tarkul atba' ba'da aqwali ammatihim ittiba'an li sunnah. Sikap
para pengikut meninggalkan pandangan imamnya ittiba'an li sunnah, karena mengikuti sunnah. Ini diksi ini berbahaya ini. Bahayanya apa? Sang imam gak ikut sunnah. Bahaya gak? Hadza khatrun azim. Ya, ini bahaya. Ini diksi ini bahaya. Ya. Lalu dia pakai ayat, walidzalika kulluhu kana atba'ul a'immah sullatu minal awwalin wa qalilu minal akhirin. Loh, surat Waqiah ini enggak ada kaitan dengan itu. Ya, surah Waqiah ini tidak ada kaitan dengan itu, ya. La ya'khuzuna bi aqwali a'immatihim kulliha. Tidak mengambil semua kalam imamnya semua. Bal qad taraku katsiran. Wah, ini kalimatnya luar biasa ini. Bahkan mereka meninggalkan kebanyakan kalam imam mereka, lamma zahara lahum mukhalafatu ahli sunnah. Ketika terlihat bahwa imamnya meninggalkan mukhalafah, berselisih dengan sunnah. Lalu dia sampai kepada contoh, hatta annal imamaini Muhammad bin Hasan wa Abu Yusuf rahimahumullah, sehingga murid Abu Hanifah tadi, siapa namanya? Muhammad ibn Hasan. Dia punya teman yang lebih kuat sebenarnya, namanya Abu Yusuf. Gelarnya Qadi. Al-Qadi Abu Yusuf. Qad khalafa shaykhahuma Abu Hanifah fi nahfi thulusil madhab. Menyelisihi gurunya Abu Hanifah sekitar sepertiga persoalan mazhab. Kok bisa? Wajar, Muhammad bin Hasan, Abu Yusuf sudah sampai derajat mujtahid mutlak. Jadi nggak masalah. Antum udah nyampe belum? Derajat mujtahid mutlak. Kalau sudah, ayo silakan, nggak apa-apa. Kita nggak ngelarang kok. Maka dalam usul fikih kita, al-ijtihad maftuh ila yaumil qiyamah. Bab ijtihad, antum berpotensi jadi mujtahid, itu sangat terbuka. Apalagi sekarang ada Google, ya kan? Ada Syamilah, itu udah ejekan sebenarnya ya. Orang dulu itu mulazamah, baru jadi. Sekarang masa cuma dengan baca-baca aplikasi doang jadi? Ya, nggak bisa. Tetap saja orang yang mulazamah berguru itu beda hasilnya dengan orang yang baca aplikasi, benar nggak? Kalau dulu kan baca kitab. Nah, wa kataba al-furu'a kafilatan bi bayani dzalik wa nahwi hadza yuqalu fil Imam al-Muzani. Nah, lalu dia pindah ke imam murid Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid yang lebih terkenal dari yang lain, namanya Al-Muzani. Jadi Imam Syafi'i itu punya murid, ada Buwaiti, ada Muzani, ada Muradi, ada Al-Qarabisi, ada Al-Humaidi, termasuk Imam Ahmad ibn Hanbal. Banyak murid beliau itu. Tapi yang terkenal memuridkan mazhabnya itu Muzani, Buwaiti, Muradi. Ya, Rabi' al-Muradi. Al-Qarabisi karena berpolemik dengan Imam Ahmad dalam bab akidah, akhirnya disingkirkan. Jadi dulu persoalan masalah akidah yang sensitif itu membuat orang kemudian meninggalkan sahabatnya, temannya. Nah, Imam Muzani dinukil dan dianggap keluar, ya, dia berbeda dengan Imam Syafi'i, kira-kira begitu. Ya. Lalu seperti yang saya katakan tadi, masuklah ya kepada Imam Isam ibn Yusuf al-Balkhi. Nah, kita coba lihat di nomor 2, kutipan nomor 2. Karena ini diksi yang digunakan tipu daya, ya. Kalimat tipu daya itu, teman-teman, itu adalah warisan Syekh Albani. Karena Syekh Albani menyebut Sidi Abdullah Al-Ghumari melakukan tipu daya. Ya, melakukan tipu daya itu di muqaddimah sini. Itu udah gayanya begitu. Jadi nuduh orang yang beda sama dia, mungkin karena nukilan yang berbeda atau cara membaca teks yang berbeda, dianggap menipu umat. Kita nggak akan menggunakan diksi yang sama, bagi kita ini hal yang biasa aja, ya. Kalaupun salah kutip ya kita perbaiki, ya toh. Kita nggak akan ngotot dengan kesalahan yang kita punya. Semoga ini bukan seperti yang orang napas itu. Kelas?
Sebenarnya Syekh Albani ketika nulis ini dia sudah memprediksi, tapi dia mau menyebutnya juga nggak enak ya. La yubadir ahadun minal qalidin la ta'ni fi mashrab hadzal kitab. Jangan buru-buru dong mengkritisi kitab ini gitu. Jadi dia sendiri sudah prediksi bahwa kitab ini bakal dicecar habis-habisan. Jangan buru-buru dong gitu. Makanya saya benar ketika saya beli kitab ini langsung dari pagi isya'nya udah selesai bacanya. Nah, memori itu lama, itu waktu masih S1. Lalu waktu diundang ke Malaysia di Sarawak, saya ditanya pandangan Syekh saya tentang Syekh Albani. Kita nggak bilang dia menipu umat, enggak. Kita nggak bilang dia membodohi umat, enggak. Dia menyebutkan dalam hamish. Apa arti hamish? Hamish lughah Arabiyah. Hamish artinya footnote, bukan hadis. Ya, Sidi Musa udah marah-marah tuh ya. Ya, saya dikasih unjuk. Kan saya nggak punya Facebook, tapi saya dikasih unjuk. Ya, syukran ya Musa. Orang kayak gitu ya, kita maklumin aja. Jadi emang orang kalau udah benci duluan, udah nggak seneng, itu hamish kedengerannya hadis. Ya, la maaf muskilah. Apakah ini masalah? Ya bagi kita nggak masalah. Cuma dianya yang masalah. Dia nuduh kita menipu umat, dianya begitu gitu ya. Jadi ghairu mutqin, kalau belum jelas jangan kemudian disampaikan dulu lah. Nah, ketika saya ditanya di Sarawak, itu memori lama kan kita, memori lama termasuk waktu itu di Pekanbaru, ya bis Pekanbaru juga sama. Itu memori lama yang kita pakai ketika membahas. Jadi langsung diminta membedah kitab sifat salat Nabi. Ya saya pakailah yang saya ingat itu. Nah, alhamdulillah masih banyak yang nemplok daripada yang enggak. Apa yang saya ingat bahwa Syekh Albani menyebutkan di hamish. Apa yang dia sebutkan? Kalam ini. Tapi waktu itu saya memang nggak menyebutkan bahwa ini bersumber dari Isam bin Yusuf al-Balkhi. Ya mungkin itu kita sempurnakan ya, bahwa kita menyebutkan di hamish. Orang kalau sudah paham dalam tradisi keilmuan kampus atau dimanapun, kalau kita sebut di footnote, berarti nukilan ini. Tapi apa yang terjadi? Nah, itu antum kalau baca bakal salah paham. Bingung ini kalam Albani atau kalam Isam. Kenapa? Ini sebagai contoh nih. Jadi di bab mengenai Isam ya, bin Yusuf al-Balkhi min ashabil Imam Muhammad wa minal mulazimin al-Imam Abi Yusuf, ya, di antara murid Muhammad bin Syaibani dan Abu Yusuf, yufti bi khilafi qaulil Imam Abi Hanifah katsiran, berfatwa dalam hal yang banyak berbeda dengan imamnya, yaitu Abu Hanifah. La'annahu la ya'lam dalil wa kana yazhar lahu dalilu ghairihi fayufti bihi. Kenapa? Karena dia tidak tahu dalil. Ketika jelas ada dalil pada dirinya, ya, dalil orang lain, suara apa itu? Fayufti, maka dia berfatwa dengannya, ya. Lalu ada footnote di bawahnya. Setelah itu, walidzalika kana yarfa' yadayhi inda ruku'i war-raf'i minhu. Ketika bab mengangkat tangan ketika ruku. Ketika mau ruku, angkat tangan enggak untuk Allahu Akbar, angkat tangan lah. Bukan pas rukunya, ketika mau ruku. War-rafa' minhu, dan ketika bangkit. Ya. Kama huwa fi sunnatil mutawatirah. Tapi Abu Hanifah kan tidak. Begitu maksudnya. Lalu di nukilan itu footnote 2. Ya. Summa 'allaqa 'alaihi biqauli wa qad ajada. Lalu Albani mengatakan Isam memberikan taklik, dan takliknya bagus, ajada. Pakai kalimat kultu. Disebutlah kan kalimat di situ riwayat butlan, kalam makhul.
Tapi ketika dia menukil, nah, kata Albani ya, qultu yu'lamu minhu butlanu riwaya makhul an Abi Hanifah anna man rafa'a yadi fi shalah fasadat salatu allati ikhtarra biha amiru katibil itqani kama marra fi tarjamatihi fa inna Isam bin Yusuf kana min mulazimi Abi Yusuf wa kana yarfa' falau kana litilka riwaya aslun la alima biha Abu Yusuf wa Isam. Nah, lalu dia di tengah-tengah mengatakan qala wa yu'lam aidan anna al-Hanafi law taraka fi mas'alati mazhabi imamihi liquwwati dalili khilafihi la yakhruj bihi an rabaqat at-taqlid. Jadi dia menukil kalam yang ia nukil sini, apa katanya? Dan diketahuilah bahwasannya seorang Hanafi law taraka, seandainya dia meninggalkan satu masalah imamnya misalkan mengatakan A, lalu dia nggak begitu, maka dia tidak keluar dari lingkaran taklid. Bal huwa 'ainu taklid fi surati taklid, ya. Itu juga taklid tapi dalam bentuk meninggalkan taklid. Nah, lalu dia mengatakan ala tara anna Isam ibn Yusuf taraka mazhab Abi Hanifah. Bukankah kamu melihat ya Abu Yusuf meninggalkan mazhab Abu Hanifah? Fi adam ar-rafa' wa ma dzalika huwa ma'dud fil Hanafiyah. Qala. Nah, dinukillah qalanya ini. Wa ila Allahil mushtaka min jahalati zamanina. Ya. Nah, dan kepada Allah lah mushtaka, tempat mengadu. Min jahalati zamanina, karena adanya orang-orang jahil di zaman kita. Haitsu ta'inuna ala man taraka taqlid imamihi fi mas'alatin wahidatin liquwwati tadil. Terus di belakangnya wa innamal ajab mimman yatashabbah bil ulama wa yamshi masyahum kal an'am. Nah, kalam ini teman-teman, kalamnya begitu aja ya. Albani tidak mengomentari nukilannya. Dia mengatakan apa? Orang yang bertasyabbuh dengan ulama tapi dia berjalan kal an'am wa yamshi masyahum kal an'am, berarti dia kan menyetujuinya. Jadi yaruddu al-adu bi kalamin akhar, dia menolak orang lain dengan menukil kalam orang lain. Cuma dia hati-hati, gak dia taruh di tengah kitab, di badi kitab, ditaruhnya di footnote ya. Nah, ini yang kita kritisi sebenarnya. Jadi nggak lebih dari itu ya. Ya, ini punyanya Laknawi ini ya.